masing-masing, tergantung cara kita menghadapinya dan cara menyelesaikannya. Pada pokoknya di permasalahan yang timbul yang menimbulkan dilema tadi ya, dilema tentu ada kejadian yang paling terbaru atau yang paling terdekat yang kita hadapi tentang permasalahan yang kita menyelesaikan itu menimbulkan dilema, yaitu saat seperti kemarin pada saat PPDB. Jadi pada PPDB yang barusan jumlah pendaftar dengan jumlah rombel yang tersedia itu tidak sepadan. Jadi di mana jumlah pendaftar melebihi jumlah rombel. Jumlah rombel yang tersedia yaitu hanya 4 rombel. Sementara siswa yang mendaftar itu sampai 5 sampai 6 rombel. Jadi sementara banyak anak yang minatnya cukup tinggi. Kalau kita tidak terima, itu dilema juga bagi kita, karena banyak guru-guru yang sudah seleksi juga membutuhkan jam untuk jam pembelajarannya. Jadi terakhir kita selesaikan, akhirnya anak-anak yang melebihi kuota rombel kita sediakan, kita tampung cuma sampai 5 rombel. 1 rombelnya tidak kita tampung, kita arahkan sekolah yang terdekat dengan kita menyediakan rombel yang baru, sementara itu kita pembelajarannya di tempat yang sudah tersedia gitu. Baik, lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Jadi pada saat itu kita lakukan rapat dulu dengan para stakeholder yang ada dan para wakil kepala sekolah tentunya dalam hal ini untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Alhamdulillah diperolehlah kita menyelesaikan bersama-sama. Baiklah, keputusannya sangat sulit sekali ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran dan menunjukkan moral. Dilema etika merupakan kebenaran lawan kebenaran lawan kesalahan, sedangkan rujukan moral merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana dapat kita mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya melihat gini Bu Pi, jadi kita lihat dulu kasusnya, kasus per kasus. Jadi baru kita penyelesaiannya kita lakukan pendekatan dengan dilema tadi. Misalkan dengan jika kasus yang berhubungan dengan ranah hukum, ini adalah rujukan moral. Kemudian tetapi jika tidak berhubungan dengan hukum, itu adalah dilema etika. Jadi gitu caranya, apalagi dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya gitu. Jika sudah bisa dipastikan, itu adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam kasus-kasus kepentingan yang sama benar, tentu kita mendahulukan nilai-nilai kebajikan, karena nilai-nilai kebajikan itu harus kita junjung tinggi dulu. Karena dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya. Jadi istilah pepatah itu bijak lebih baik, karena bijak sudah tentu benar, benar belum tentu bijak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah dilema seperti ini Pak? Jadi dalam menyelesaikan beberapa kasus dilema seperti itu ada beberapa tahapan untuk menyelesaikannya. Paling tidak
memerlukan 3 tahapan, Bu. Ya, yang pertama kita konfirmasi dulu kepada yang berkepentingan. Kemudian yang kedua kita berdiskusi dengan para wakil, dan hasil itu kita sampaikan kepada yayasan karena sekolah kita ini kan sekolah swasta. Yang ketiga biasanya saya merefleksikannya, bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, seperti ini yang hal seperti ini yang ingin atau saya ingin diperlukan seperti itu. Jadi kita terkadang harus memposisikan diri kita dulu kepada yang bersangkutan. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Apa ya, Bu? Saya rasa semuanya akan efektif jika berkomunikasi dengan baik. Intinya komunikasi lah pada semua pihak yang berkepentingan. Kalau sudah komunikasinya baik, insya Allah terjalin kepercayaan atau trust antar sesama gitu. Baik, lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tantangan itu ada beberapa hal, paling tidak yang paling menonjol jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema seperti ini membutuhkan keterbukaan sesuai dengan yang tadi. Jadi harus ada komunikasi. Setelah komunikasi muncul, saling terbuka, baru kita bisa menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya, apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada ya, karena kalau kita buat jadwal tertentu berarti kita sudah tahu ini kita sudah menjadwalkan ini bakal ada kasus nih. Jadi kegiatannya kita sifatnya tentatif. Jadi kalau prosedurnya sudah ada, kita sudah di dalam peraturan yayasan maupun peraturan di sekolah ini. Ya seperti yang kasusnya saya sampaikan tadi, kita memerlukan diskusi terlebih dulu dengan para wakil, kemudian mengkonsultasikan ke yayasan, dan langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik. Nah, itu beberapa hal langkah. Jadi tidak baku sifatnya, tidak terjadwal. Tergantung, kalau memang tidak ada kejadian ya tidak ada seperti itu gitu. Baik, adakah seseorang atau faktor mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentu ada ya, tapi biasanya kita konsultasi dengan stakeholder yang ada, terutama dengan pihak yayasan, karena untuk dalam hal-hal penting harus kita konsultasikan dulu dengan pihak yayasan. Nanti kalau memang sudah klop, setuju dengan pihak yayasan, baru kita sampaikan, terutama ini masalah kepegawaian, karena kepegawaian kita ini kan langsung dengan yayasan. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Intinya dalam dilema etika ini, kalau saya perhatikan harus adanya komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik. Kita bangun empati kepada teman-teman sejawat, sehingga kalau sudah kita berempati, orang yang bersangkutan sudah ada feel-nya dengan kita, trust-nya dengan kita, komunikasi akan jalan, keterbukaan akan ada, sehingga dalam hal dilema etika ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan dengan secara kebersamaan yang ada di sini gitu. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dan Bu Epi sendiri bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat Pak. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Ada yang saya bisa bantu? Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah Miss Jauharul Fala ini, adakah sesuatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah tersebut itu bisa menimbulkan dilema dan penyelesaiannya? Nah, jika ada, boleh tidak Pak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya bagaimana hal tersebut? Sebenarnya Bu, di sini ada beberapa masalah. Nah, mungkin salah satunya bisa saya ceritakan tentang ada seorang guru yang bernama Bu Ida. Itu wali kelas 3. Nah, dia itu memiliki fisik yang lemah gitu. Nah, sehingga sering sakit dan dalam 1 minggu itu mungkin bisa 2 hari atau 1 hari tidak masuk. Kemudian jika keluarganya ada yang sakit seperti suami ataupun anaknya, apalagi anaknya masih kecil berumur 5 bulan sakit, dia juga izin pribadi Bu. Nah, jadi di sini kalau Ibu Ida itu sering izin sehingga murid-murid di kelas 3 itu tidak ada yang mengajar. Apalagi di Miss Jauharul Fala ini gurunya itu juga terbatas, jadi tidak bisa menggantikan untuk kelas yang kosong, dan kemudian dapat menyebabkan masalah yang susah. Ibaratnya itu kita otomatis mengontrolnya, dapat menimbulkan keributan di kelas yang lain, terus bisa berkelahi dengan temannya. Hal ini tentu menimbulkan dilema bagi saya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus ini, saya mengambil keputusan terutama kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebijakan berupa bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, saya dapat berpegang pada aturan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihannya adalah salah satu yang salah dan benar. Artinya pada bujukan moral mengandung unsur melanggar hukum. Tetapi dilema etika situasinya yang bertentangan dengan norma atau etika seperti norma cinta, kasih sayang, kebenaran, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Oke, selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan yang sama-sama benar, cara yang saya gunakan dalam menjalankan keputusan adalah mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak sekolah dan tidak merugikan nama baik sekolah. Atau sebagai pimpinan, saya harus menerapkan, terutama dalam mengambil keputusan, harus berpihak pada kepentingan murid. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, terdapat murid kelas 3 tidak optimal dalam belajar sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjawab ujian semester karena nilainya bisa di bawah KKM. Artinya, permasalahan ini sangat merugikan murid. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah dilema seperti ini, Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini dalam memutuskan suatu masalah adalah dengan menganalisis kebermanfaatan dan keuntungan bagi seluruh warga sekolah dan sekolah untuk setiap keputusan yang diambil. Sudah jelas dalam kasus yang saya sampaikan tadi, terdapat permasalahan yang sangat merugikan murid dan juga berdampak pada suatu pihak. Baik,
Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oke, prosedur yang efektif yang lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, yaitu pertama, saya mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu. Siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah ini. Saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, lalu saya menguji kebenaran, kemudian saya membuat keputusan, dan terakhir saya refleksikan apakah pengambilan keputusan ini sudah baik dan tepat. Baik. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika pasti ada. Tantangan ini ada dari dalam diri saya sendiri. Tantangan ini berupa ketidakpercayaan diri dalam mengambil keputusan dan bersikap tegas apabila keputusan ini tidak dapat diterima. Tetapi tantangan ini malah menjadi motivasi saya untuk dapat menjadi pribadi yang percaya diri ataupun tidak ragu dalam mengambil keputusan yang saya ambil, tidak terburu-buru atau tidak gegabah. Pengambilan keputusan ini saya lakukan secara baik dan bijak tanpa orang lain. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan kira-kira? Prosedurnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang saya putuskan secara langsung, ada juga putusan yang harus saya diskusikan. Nah, keputusan yang secara langsung biasanya saya tetapkan mengidentifikasi terlebih dahulu dan menimbang apakah keputusan ini terdampak pada sekolah atau tidak. Seperti guru ini sakit tidak bisa mengajar kelas, maka saya mengambil keputusan untuk meminta guru lain untuk menggantikannya agar siswa tetap bisa belajar. Keputusan secara tidak langsung biasanya keputusan yang membutuhkan kebijakan atau kepuasan itu harus saya musyawarahkan atau didiskusikan dengan bersangkutan atau pihak yang terkait. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, bahwa saya mengajak Bu Ida diskusi dalam membantu Bu Ida memecahkan masalahnya. Artinya keputusan saya buat itu tidak secara langsung. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Untuk motivasi dari diri sendiri, Bu, sehingga menumbuhkan semangat percaya diri dalam melaksanakan tugas. Artinya, sebagai pimpinan saya memiliki motivasi yang kuat, sehingga bisa membawa semangat untuk memimpin sekolah dan mengelola sebaik-baiknya seperti harapan semua sekolah. Tak lupa saya selalu berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tugas yang diamanahkan pada saya dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan dalam mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga keputusan yang saya ambil ini tidak merugikan semua pihak. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, bahwa keputusan yang saya ambil tidak merugikan semua pihak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Oke, pembelajaran yang saya petik yaitu saya harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Oke, sungguh luar biasa ya Bapak atas penjelasannya. Bapak sangat bijak dalam mengambil keputusan ya Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Epi. Jika ada yang diperlukan lagi, saya siap membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.